Saya Wahyu Dermawan akan membacakan bab 2, yaitu pengertian haji dan umroh. Pengertian haji atau hiji menurut arti bahasa bermakna menuju atau mengaja atau banyak-banyak menuju kepada sesuatu yang diagungkan. Sedangkan arti haji dilihat dari segi istilah berarti bersengaja mendatangi Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara yang tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu pula. Menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syara, semata-mata mencari ridha Allah, seperti yang akan diterangkan berikut ini. Ibadah haji termasuk salah satu syariat para nabi terdahulu. Hal ini diwajibkan atas orang yang puasa 1 kali seumur hidupnya, dan ibadah haji itu wajib segera dikerjakan. Artinya, apabila orang tersebut telah memenuhi syarat-syaratnya tetapi masih dilalaikannya juga, tidak dikerjakannya, maka ia berdosa karena kelalaiannya itu. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Sabda Rasulullah SAW, hendaknya kamu bersegera mengerjakan haji, karena sesungguhnya seseorang tidak akan menyadari suatu halangan yang akan merintanginya. Menurut syarah, haji menuju ke Baitullah atau menghadap Allah untuk mengerjakan seluruh rukun dan persyaratan haji yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Dalam arti lain, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk mengerjakan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu, yakni mengerjakan tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan manasik haji lainnya dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Melaksanakan haji hukumnya wajib 1 kali seumur hidup bagi muslim dan muslimah yang sudah balik dan mampu di perjalanan. Haji dalam arti berkunjung ke suatu tempat tertentu untuk tujuan ibadah, dikenal oleh umat manusia melalui tuntunan agama-agama, khususnya di belahan timur dunia kita ini. Ibadah ini diharapkan dapat mengantar manusia kepada pengenalan jati diri, membersihkan dan menyucikan diri mereka. Itulah agaknya yang menjadi sebab mengapa ajaran agama dalam kaitannya dengan ibadah haji menganjurkan pelakunya untuk memulainya dengan mandi. Sedangkan umroh adalah ibadah umat Islam yang dilakukan di Mekah Al-Mukarramah, khususnya di Masjidil Haram. Ibadah umroh hampir mirip dengan ibadah haji. Hanya saja dalam kegiatan umroh tidak melakukan wukuf, mabit, dan melontar jumroh sebagaimana yang dilakukan dalam haji. Umroh secara etimologis adalah ziarah dalam pengertian yang bersifat umum. Sedangkan secara terminologis adalah berziarah ke Baitullah dalam pengertian khusus. Umroh adalah mengunjungi Ka'bah dengan serangkaian ibadah khusus di sekitarnya. Pelaksanaan umroh tidak terikat dengan mikot zamani, dengan arti ia dilakukan kapan saja, termasuk pada musim haji. Perbedaannya dengan haji ialah bahwa padanya tidak ada wukuf di Arafah, berhenti di Musdalifah, melempar jumroh dan menginap di Mina. Dengan begitu, ia merupakan haji dalam bentuk yang lebih sederhana, sehingga umroh itu disebut dengan haji kecil. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih kurang dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang syarat haji dan umroh. Syarat haji dan umroh adalah segala hal yang harus dipenuhi seseorang sehingga diwajibkan baginya untuk melaksanakan haji. Dan apabila syarat-syarat tersebut ada yang tidak dipenuhi, maka gugurlah kewajiban melaksanakan haji baginya. Syarat-syaratnya yang pertama yaitu beragama Islam atau Muslim. Beragama Islam merupakan syarat mutlak bagi orang yang akan ibadah haji dan umroh. Yang kedua, dewasa atau balik.
Adapun anak kecil tidak dibebani dengan kewajiban ibadah haji dan umroh karena persyaratan balik belum terpenuhi. Yang ketiga, berakal sehat atau akil. Syarat diterimanya ibadah haji dan umroh adalah orang-orang yang berakal sehat. Yang keempat, merdeka, bukan budak huria. Para ahli fikih sepakat mengatakan bahwa orang yang wajib melakukan haji dan umroh adalah orang yang merdeka. Yang kelima, mampu atau istita'ah. Ibadah haji tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Wira Satria. Saya akan menjelaskan dari poin C yang berjudul Rukun Haji dan Umroh. Rukun haji adalah pekerjaan yang jika salah satu di antaranya dilalaikan, maka haji tersebut menjadi batal dan tidak sah. Tidak bisa diganti dengan kafifat dan fidyah. Adapun rukun-rukun tersebut ialah yang A. Ihram atau niat, adalah berniat ketika memasuki haji. Niat ini adalah salah satu rukun pokok terpenting di antara rukun-rukun haji. Poin B. Wakuf di Arafah merupakan inti dari semua amalan-amalan haji. Yang C. Tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali, yang dimulai dari Hajar Aswad dengan mengkirikannya. Firman Allah yang berbunyi, yang D. Sa'i antara Safa dan Marwah, yaitu berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah dan sebaliknya. E. Mencukur rambut kepala atau tahallul, minimal 3 helai rambut. Adapun rukun dalam ibadah umroh dibagi menjadi 4 bagian, yang mana tidak sah suatu ibadah umroh jika tidak mengerjakan rukun-rukun tersebut. Yang pertama, ihram. Yang B, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, tahallul. Oke, sekian presentasi dari saya. Bismillah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin D, yaitu perbedaan haji dan umroh. Beberapa perbedaan antara haji dan umroh, diantaranya yang pertama, yaitu umroh tidak mempunyai waktu tertentu dan tidak bisa pula ketinggalan waktu. Yang kedua, dalam umroh tidak ada wukuf di Arafah dan tidak ada pula mabit di Musdalifah. Yang ketiga, di dalam umroh tidak melontarkan jumrah. Yang keempat, di dalam umroh tidak menjamakkan 2 sholat. Yang kelima, di dalam umroh tidak ada tawaf qudum dan tidak ada pula khutbah. Yang keenam, di dalam umroh adalah minat umroh adalah di tanah halal bagi semua orang. Yang ketujuh, umroh berbeda dengan haji dari segi hukum. Bila hukum umroh ialah sunnah muakkad, sementara haji ialah fardu. Selanjutnya, dari segi hukum tadi sudah dijelaskan bahwa hukum umroh ialah sunnah muakkad, sementara haji ialah fardu. Ibadah haji termasuk ibadah wajib yang perintah jelas tertuang sebagai rukun Islam yang kelima. Semua orang yang beragama Islam serta memiliki kemampuan fisik dan keuangan wajib menunaikannya. Sementara perintah umroh hukumnya sunnah muakkad, yang lebih baik jika dilaksanakan, namun jika tidak bermasalah. Yang kedua, dari segi pelaksanaan, haji memiliki waktu pelaksanaan yang sudah ditentukan, yakni pada bulan Zulhijjah mulai tanggal 9 sampai 13, sementara ibadah umroh bisa dilaksanakan kapan saja.
Dari segi tempat dan pelaksanaan, tempat pelaksanaan kedua ibadah ini pun berbeda. Jika ibadah umroh hanya mewajibkan pelaksanaannya mengunjungi Mekah, sementara haji harus melengkapi rukun-rukun tertentu. Di antaranya yaitu wukuf dilaksanakan di Arafah, melontarkan jumrah di Mina, dan mabit atau menginap dilaksanakan di Musdalifah. Selanjutnya yang keempat yaitu dari segi jumlah jamaah yang mengikuti. Kalau haji tidak heran kalau banyak jemaah yang berbondong-bondong datang ke tanah suci untuk mengikuti rangkaian haji tersebut, karena ibadah haji ini pun dilaksanakan 1 kali dalam setahun. Jadi tidak heran jika pelaksanaan haji ini umat banyak. Tanah suci menjadi sangat ramai dan padat. Sementara berbeda dengan umroh yang dilaksanakan kapan saja. Banyak orang yang sengaja datang di waktu-waktu yang cenderung sepi. Selain menghindari berdesak-desakan, ibadah pun bisa dilaksanakan dengan lebih khusyuk. Yang kelima, dari segi jumlah rukun, dari segi tata pelaksanaan atau rukun, umroh dan haji ini memang memiliki beberapa kesamaan. Rukun tersebut adalah ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Sementara dalam pelaksanaan haji, ibadah haji ini selain keempat rukun yang dilaksanakan pada waktu kita umroh, ada tambahan rukun lainnya, yaitu mabit, melemparkan jumrah, dan wukuf. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang kelima, yaitu hikmah pelaksanaan haji dan umrah. Nah, adapun hikmah dalam pelaksanaan haji dan umrah yaitu yang pertama, setiap perbuatan dalam ibadah haji sebenarnya mengandung rahasia. Contohnya seperti ihram sebagai upacara pertama. Maksudnya adalah bahwa manusia harus melepaskan diri dari hawa nafsu dan hanya menghadap diri kepada Allah yang Maha Agung. Yang kedua, memperteguh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam ibadah tersebut diliputi dengan penuh kekhusyuan. Yang ketiga, ibadah haji menambahkan jiwa tauhid yang tinggi. Yang keempat, ibadah haji adalah sebagai tindak lanjut dalam pembentukan sikap mental dan akhlak yang mulia. Yang kelima, ibadah haji adalah merupakan pernyataan umat Islam seluruh dunia menjadi umat yang satu karena mempunyai persamaan atau satu akidah. Yang keenam, ibadah haji merupakan muktamar akbar umat Islam sedunia yang peserta-pesertanya berdatangan dari seluruh penjuru dunia, dan Ka'bah yang menjadi simbol kesatuan dan persatuan. Yang ketujuh, memperkuat fisik dan mental, karena ibadah haji maupun umrah merupakan ibadah yang berat, memerlukan persiapan fisik yang kuat, biaya besar, dan memerlukan kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi segala godaan dan rintangan. Yang kedelapan, menumbuhkan semangat berkorban, karena ibadah haji maupun umrah banyak meminta pengorbanan baik harta, benda, jiwa besar dan pemurah, tenaga serta waktu untuk melakukannya. Yang kesembilan, dengan melaksanakan ibadah haji bisa dimanfaatkan untuk membina persatuan dan kesatuan umat Islam sedunia.